Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras malam itu, seperti ingin ikut merayakan kehancuran hatiku. Suara petir menggelegar bersahutan dengan desiran tangisku yang tercekat di tenggorokan. Aku duduk diam di tepi ranjang, tangan masih memegang ponsel yang menunjukkan percakapan terakhir antara suamiku dan perempuan itu. "Aku kangen kamu, sayang. Semalam rasanya masih kurang." Begitu tulis perempuan itu, dengan emoji hati di belakangnya. Dan suamiku, lelaki yang telah berbagi hidup denganku selama 8 tahun terakhir, membalas, "Sama Beb, istriku lagi di luar kota. Kita bisa ketemu lusa." Tubuhku gemetar, entah karena marah, sedih, atau kecewa. Mungkin semua bercampur jadi satu. 8 tahun pernikahan. Aku pikir, kami baik-baik saja. Kami punya rumah yang nyaman, 2 anak yang lucu, dan kehidupan yang cukup. Tidak kaya, tapi segalanya terpenuhi. Aku bahkan berhenti dari pekerjaan demi fokus pada keluarga. Aku percaya, suamiku cukup setia untuk tidak mencari yang lain di luar rumah. Ternyata aku salah. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi mobile banking. Aku tahu semua data dan akses rekening kami. Selama ini, akulah yang mengatur keuangan keluarga, termasuk mengatur limit kartu suamiku, agar ia tidak boros. Tapi malam itu, aku tak peduli. Aku buka fitur pengaturan kartu. Ku ketik PIN, dan dengan satu klik, kartu diblokir. Ku tutup ponsel dan menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Esok paginya, aku tidak membangunkannya seperti biasa. Tidak menyiapkan sarapan seperti rutinitas yang selama ini kulakukan dengan penuh cinta. Ia terbangun sendiri, tampak bingung melihatku duduk di meja makan, mengenakan blaus rapi dan riasan tipis. "Kamu mau kemana, sayang?" tanyanya sambil menguap. Aku menatapnya dingin. "Ke kantor." Dia mengerutkan kening. "Kantor? Bukannya kamu udah resign sejak 3 tahun lalu?" "Aku mulai kerja lagi. Hari ini hari pertamaku," jawabku tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia tampak canggung. "Kok nggak bilang-bilang? Banyak hal yang nggak kita omongin, tapi kamu juga biasa-biasa aja, kan?" Dia menunduk, mungkin menyadari ada yang tidak beres, tapi belum sepenuhnya paham. Aku melangkah keluar sebelum sempat menjawab pertanyaannya. Anak-anak sudah kuantar ke rumah ibuku sejak tadi pagi. Mereka tidak akan pulang hari ini. Sepanjang perjalanan ke kantor lamaku, tempat yang dulu kutinggalkan demi dia, aku berpikir keras. Aku sudah lelah jadi perempuan sabar. Sudah terlalu banyak yang kukorbankan. Kini saatnya aku kembali menjadi diriku sendiri. Sesampainya di kantor, wajah-wajah lama menyambutku dengan hangat. Mereka menyambutku seolah aku tak pernah pergi. Mbak Rina, atasanku dulu, bahkan memberiku pelukan erat. "Dita, kamu balik lagi? Aku senang banget." Aku mengangguk dan tersenyum. Aku butuh ini. Butuh dunia yang bukan cuma tentang dapur dan cucian. Malam harinya, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Sepertinya dia mulai merasa ada yang aneh. Aku masih mengenakan pakaian kerja, sengaja belum berganti baju. Ia memandangku dengan raut penuh pertanyaan. Kartu ATM-ku ditolak. "Tadi mau isi bensin nggak bisa." "Kenapa?" Aku menatapnya datar. "Aku blokir." Dia tampak terkejut. "Apa? Kenapa kamu?" "Aku tahu semuanya, Rian," potongku cepat. "Percakapanmu dengan perempuan itu. Semuanya." Dia terdiam, wajahnya memucat. "Berapa lama kalian selingkuh?" tanyaku, suaraku tenang tapi mengandung bara. "Dita, aku bisa jelasin." Aku tertawa kecil. "Selalu begitu kan? Lelaki selingkuh selalu merasa bisa menjelaskan. Seakan logika bisa jadi tameng dari pengkhianatan. Dia cuma teman kerja. Aku khilaf." Aku berdiri, mendekatinya perlahan. "Khilaf itu sekali. Ini sudah berkali-kali.
Bahkan kamu sempat menginap di apartemennya, bukan? Rian memalingkan wajah, tidak berani menatapku. Aku udah blokir kartu kamu. Rekening utama sudah aku tarik dan pisahkan ke rekening atas namaku sendiri. Aku juga sudah lapor ke kantor pajak untuk memeriksa aliran uang yang keluar dari rekening gabungan kita. Kalau ada yang mencurigakan, aku nggak akan ragu lapor polisi. Dia tertegun. Kamu serius? Apa aku terlihat sedang bercanda? Rian menghela napas panjang. Kamu mau nyakitin aku, Dit? Aku tertawa sinis. Kamu pikir aku sakit hati karena aku cinta kamu? Bukan. Aku sakit hati karena aku pernah mempercayaimu lebih dari aku mempercayai diriku sendiri. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Mulai malam ini kita tidur di kamar terpisah, dan aku akan menyusun ulang surat-surat aset kita. Rumah ini atas nama bersama. Aku akan bicarakan dengan pengacara. Kamu mau cerai? Aku memandangnya. Lama. Dalam. Kalau kamu pikir aku akan langsung menggugat sekarang, kamu terlalu berharap. Aku akan biarkan kamu hidup dalam rumah ini, melihat tiap hari bagaimana rasanya dicuekin, diabaikan, dan dilukai secara diam-diam. Biar kamu tahu, sakit itu bukan cuma waktu ditinggal, tapi juga saat tetap bertahan dan dilukai terus-menerus. Rian terdiam. Air matanya mulai jatuh. Tapi aku tidak iba, karena air mataku sudah habis lebih dulu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka baginya, dan aku sengaja menciptakan itu. Aku tetap menjalankan peranku sebagai ibu untuk anak-anak, kami, tapi tidak lagi sebagai istri untuknya. Sarapan, makan malam, bahkan cuci bajunya, semua kusingkirkan dari daftar tanggung jawabku. Ia mulai kelimpungan. Biasanya, semua serba siap. Sekarang, ia harus mencuci baju kerja sendiri, menyetrika sendiri, bahkan kadang lupa bawa bekal karena tak ada yang menyiapkan. Ia baru sadar bahwa perempuan yang ia khianati ini adalah tulang punggung rumah yang selama ini ia abaikan. Suatu malam dia mengetuk pintu kamarku. Dita, boleh bicara sebentar? Aku membuka pintu sedikit, tidak mengizinkannya masuk. Ada apa? Tanyaku datar. Aku udah putus kontak sama dia. Aku nyesel banget. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menggeleng. Kesempatan itu dulu ada, tapi kamu pakai buat tidur dengan orang lain. Sekarang aku sadar, aku salah besar. Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi berbinar. Kesadaran yang datang setelah kehilangan, bukan penyesalan, tapi ketakutan. Ia tertunduk, dan aku menutup pintu. Besoknya aku mulai masuk kerja lebih awal. Atasanku menawarkan promosi karena performaku cukup menonjol. Aku menerima tawaran itu. Dengan jabatan baru, gaji bertambah, dan kepercayaan diriku perlahan pulih. Aku mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi, sepatu hak tinggi yang sudah lama tertimbun di rak, dan parfum yang dulu hanya kupakai saat kencan pertama dengan Rian. Sekarang, aku pakai setiap hari untuk diriku sendiri. Aku tak lagi memikirkan bagaimana caranya menyenangkan suamiku. Fokusku satu, membuat diriku bahagia, dan di rumah, Rian hanya bisa menatapku dari kejauhan. Diam, menyesal, tapi tak mampu lagi menjangkauku. Tapi ini belum selesai. Aku belum puas hanya dengan membuatnya kerepotan. Aku ingin dia benar-benar tahu bahwa sekali dia menghancurkan hatiku, maka hidupnya tak akan pernah sama. Aku mulai menyusun rencana berikutnya. 1 bulan setelah semua terbongkar, aku sudah mulai terbiasa dengan ritme baruku. Bekerja kembali di dunia yang dulu sangat aku cintai, mengurus anak-anak tanpa bantuan Rian, dan membangun ulang rasa percaya diriku yang selama ini terkikis pelan-pelan oleh pernikahan yang pura-pura bahagia. Di rumah, suasana dingin seperti musim hujan yang tak pernah reda. Kami tidak pernah lagi makan malam bersama. Anak-anak perlahan terbiasa melihat ayahnya duduk sendiri di ruang tamu, sementara aku dan mereka menikmati makan malam sambil tertawa di dapur. Aku tahu, anak-anak juga merasakan perubahan itu. Tapi aku tak ingin membebani mereka dengan kebenaran yang pahit. Yang mereka tahu, ayah sedang sibuk, dan ibu sedang bekerja lebih keras. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya.
Ada proyek besar di kantor yang membuatku harus lembur. Saat masuk rumah, kulihat lampu dapur masih menyala. Rian duduk di sana, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Di depannya ada piring berisi nasi dingin dan tempe goreng sisa siang tadi. Kenapa nggak tidur? Tanyaku datar sambil melepas heels dan membuka coat. Dia mendongak. Wajahnya terlihat lebih kurus. Ada kantung mata di bawah matanya, dan rambutnya mulai acak-acakan. Aku nunggu kamu pulang, katanya lirih. Aku membuka kulkas, menuang air putih, ke gelas lalu duduk di seberang meja. Nungguin buat apa? Tanyaku. Dia menunduk. Aku cuma pengen ngobrol. 5 menit aja, Dit. Aku mengangguk pelan. Ngomonglah. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku udah mikir banyak. Aku sadar semua yang aku lakuin salah. Dan kamu nggak salah bereaksi seperti ini. Tapi aku minta maaf, Dit. Bener-bener minta maaf. Aku hancur tanpa kamu. Aku bahkan nggak tahu harus ngapain. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat penyesalan di matanya. Tapi aku tak lagi merasakan empati. Semudah itu ya. Selingkuh, ketahuan, minta maaf, terus semua kembali normal. Dia menggeleng. Aku nggak harap semuanya langsung pulih. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesel. Dan aku bersedia diperbaiki. Aku mau berubah. Aku berdiri, membawa gelasku ke wastafel. Masalahnya bukan kamu mau berubah atau enggak. Tapi aku udah nggak mau lagi jadi istri yang pura-pura nggak tahu. Aku bukan perempuan yang rela dikhianati, terus diminta bertahan demi anak-anak. Dit, aku mohon. Aku membalikkan badan menatapnya lekat. Kamu tahu rasanya nggak dianggap ada. Tahu rasanya dipeluk tapi yang dipikirin orang lain. Dia terdiam. Aku udah ngelewatin semua itu. Tapi kamu baru nyadar ketika semuanya udah telanjur rusak. Dan maaf, aku bukan perempuan yang bisa dicintai lagi cuman karena kamu kehilangan pegangan. Malam itu aku masuk ke kamar dan menguncinya. Aku duda, katanya tiba-tiba. Ditinggal istri karena terlalu sibuk kerja. Ironis ya, pas sukses, justru kehilangan orang yang paling dicintai. Aku mengangguk. Aku juga sedang melewati fase kehilangan, tapi lebih ke disadarkan bahwa cinta bisa jadi racun kalau kita telan mentah-mentah. Obrolan itu tidak berhenti di sana. Kami bertukar kontak. Beberapa hari kemudian, Arga mengirim pesan, mengajakku bertemu untuk mendiskusikan peluang kerjasama. Aku setuju, tapi bukan hanya karena urusan kerja. Ada ketertarikan yang sulit kupungkiri. Aku tidak sedang jatuh cinta, tidak secepat itu. Tapi aku sedang dalam fase menyembuhkan diri. Dan perhatian dari Arga terasa seperti pengingat bahwa aku masih berharga, masih bisa dicintai tanpa harus menjadi versi perempuan yang mengorbankan segalanya. Rian mulai curiga. Dia melihatku semakin sibuk, semakin bersemangat berdandan, dan sering keluar rumah bahkan di akhir pekan. Kamu jalan sama siapa? Tanyanya suatu malam saat aku pulang. Aku tersenyum. Bukan urusanmu. Dia mendekat, mencoba menahan perasaannya. Aku masih suami kamu, Dit. Aku menatapnya tenang. Suami yang mana? Yang selingkuh? Atau yang sekarang cuma jadi penghuni kontrakan di rumah yang aku rawat sendirian? Dia mengusap wajahnya frustasi. Jadi kamu juga sekarang balas dendam? Aku menggeleng. Aku nggak balas dendam, Rian. Aku cuma mulai memilih hidupku sendiri. Sama seperti kamu yang pernah milih perempuan itu. Dia terdiam, lidahnya keluh. Aku melangkah ke kamar. Tapi sebelum menutup pintu, aku berkata, kamu pikir rasa sakitku bisa dibayar dengan permintaan maaf dan tatapan sendu? Enggak. Aku ingin kamu tahu bahwa kehilangan kepercayaan itu jauh lebih menakutkan dari kehilangan cinta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan nyenyak. Hari demi hari, Rian makin tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ia mulai lebih sering termenung di beranda, menghisap rokok, kebiasaan lama yang dulu sudah ia tinggalkan, karena aku tak menyukainya. Tapi, sekarang, aku tidak peduli. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyiapkan bekal anak-anak, lalu berangkat ke kantor tanpa sepatah kata pun pada pria yang dulu pernah kupanggil cinta. Aku bahkan sengaja tak meninggalkan uang belanja di meja seperti dulu. Biarkan dia tahu rasanya dihitung,
Rasanya diabaikan, rasanya tidak menjadi prioritas. Suatu sore, saat aku pulang, Rian duduk menungguku di ruang tamu. Wajahnya kuyu, rambut berantakan, dan mata sembab. Ada amplop coklat di tangannya. "Apa? Ini?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia berdiri menyodorkan amplop itu padaku. "Surat pengunduran diriku. Dari kantor." Aku mengerutkan kening. "Kamu resign?" Dia mengangguk. "Aku nggak sanggup kerja. Kepalaku isinya cuma kamu, anak-anak, dan rasa bersalah." Aku membuka amplopnya perlahan. Tertulis jelas di sana, per 15 bulan ini, Rian tidak lagi bekerja di perusahaan tempat ia membangun karir lebih dari 10 tahun. "Jadi kamu menyerah begitu saja?" Dia menggeleng. "Aku nggak nyerah. Aku cuma mau cari cara buat memperbaiki semuanya dari awal. Mungkin ini langkah pertamaku." Aku menatapnya lama. "Aku nggak butuh kamu berubah karena kasihan sama aku. Aku butuh kamu berubah karena kamu memang sadar betapa hancurnya aku waktu kamu mengkhianatiku." Rian menarik napas berat. "Aku sadar, Dit. Sekarang aku sadar. Terlambat, mungkin. Tapi aku tetap mau berusaha." "Berusaha dengan apa? Kamu bahkan nggak kerja lagi." Dia terdiam. "Aku akan cari kerja lain, yang lebih jujur, lebih bermakna. Aku akan mulai dari bawah kalau perlu. Tapi aku nggak akan pergi sebelum kamu benar-benar menolak keberadaanku." Aku tak menjawab. Kuambil surat itu dan masuk ke kamar. Kutinggalkan dia berdiri sendirian di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Arga. Kali ini di sebuah acara makan malam bisnis yang diselenggarakan oleh rekanannya. Arga memperkenalkanku pada beberapa koleganya sebagai teman dekat yang sangat berbakat. Malam itu, Arga mengantarku pulang. Di mobil, dia memutar lagu-lagu lama yang tenang, membuat suasana jadi lebih lembut. "Aku tahu kamu belum siap untuk jatuh cinta lagi," ucapnya tiba-tiba. "Dan aku nggak akan maksa. Tapi aku harap kamu tahu, kamu pantas untuk dicintai dengan utuh, bukan dibagi." Aku menunduk, menggenggam tas kecilku erat. Hati kecilku bergemuruh, tapi aku belum siap untuk membuka pintu hati yang masih penuh serpihan luka. Sampai di depan rumah, aku turun dari mobil. Sebelum masuk, aku menoleh. "Terima kasih, Arga. Kamu membuat aku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan cuma istri yang harus sabar." Ia tersenyum. "Kapanpun kamu butuh teman, aku di sini." Malam itu, Rian sudah menunggu di ruang tamu. Sepertinya ia melihat kami datang bersama, tapi aku tak mau memberi penjelasan apapun. "Kamu jalan sama dia?" tanyanya tanpa nada marah, hanya lirih. Dan kalau iya, dia tertawa kecil, pahit. "Cepat juga kamu melupakan aku." Aku menatapnya tajam. "Ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang siapa yang duluan menghancurkan." Dia terdiam. Hari-hari berlalu. Rian mulai terlihat mencoba berubah. Ia mulai membiasakan diri mengantar anak-anak ke sekolah, membersihkan rumah, bahkan memasak meski rasanya kadang hambar. Tapi aku tahu, ia sedang belajar. Aku melihat usahanya, tapi hatiku belum luluh. Sampai suatu malam, saat aku baru selesai menyusun laporan, kutemukan sebuah kotak kecil di atas meja makan. Sebuah kotak perhiasan. Di dalamnya ada cincin. Sederhana, dengan ukiran di bagian dalam. "Maafkan aku masih mau jadi suamimu." Aku menatap cincin itu lama. Hati ini mulai berdebar, tapi tidak seperti dulu. Sekarang, rasanya seperti dilema. Antara memaafkan atau melangkah pergi untuk selamanya. Aku bawa kotak itu ke kamarku, lalu duduk lama di depan kaca. Menatap bayangan diriku yang kini berbeda. Mataku lebih tegas. Punggungku lebih tegak. Aku bukan Dita yang dulu. Aku bukan lagi istri yang akan bertahan hanya demi status. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari Arga. "Aku tahu kamu sedang bingung. Apapun keputusanmu, aku akan tetap menghargainya. Tapi kamu layak bahagia, Dita. Jangan lupa itu." Ku tatap kembali. Cincin itu. Aku menutup kotaknya perlahan. Belum saatnya untuk memutuskan. Belum waktunya memberi akhir.
Rian belum benar-benar menebus apa yang telah ia hancurkan. Dan aku belum selesai menunjukkan padanya bahwa luka yang ia buat bukan hanya menyayat, tapi membentuk versi diriku yang tak akan pernah sama lagi. Hari itu, Sabtu pagi, biasanya aku menggunakan waktu akhir pekan untuk bersih-bersih rumah atau sekadar bermain dengan anak-anak. Tapi pagi ini berbeda. Rian memintaku untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Ia tidak menjelaskan detailnya, hanya mengatakan, "Ada sesuatu yang perlu kamu lihat." Awalnya aku enggan, tapi setelah melihat tatapannya yang serius dan anak-anak juga sedang menginap di rumah nenek mereka, aku mengalah. Kami naik motor. Rian tak banyak bicara selama perjalanan. Aku duduk di belakangnya, menjaga jarak, tak seperti dulu saat aku selalu memeluknya erat setiap kami berboncengan. Sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tampaknya rumah itu baru direnovasi. Catnya masih segar dan halaman depannya ditanami beberapa bunga matahari kecil yang sedang tumbuh. Rian turun lebih dulu, lalu menoleh padaku. "Ini rumah yang dulu aku bangun buat kita, sebelum semuanya rusak." Aku menatap rumah itu dengan dahi mengernyit. "Maksudmu?" Dia tersenyum tipis. "Waktu aku mulai selingkuh, aku sedang dalam proses merenovasi rumah ini. Aku pikir, dengan membuat rumah baru, aku bisa menyenangkan kamu, menebus kurangnya waktuku. Tapi ternyata, aku malah menghancurkan semuanya." Aku diam, mencoba memproses kata-katanya. "Kamu nggak pernah cerita soal ini, karena aku malu." Rumah ini jadi simbol betapa egoisnya aku. Aku sibuk nyenengin kamu dari luar, tapi hati kamu malah aku hancurkan dari dalam. Kami masuk ke dalam. Rumah itu sederhana tapi rapi. Ada satu ruangan kecil yang sudah tertata seperti kamar anak-anak. Dindingnya bergambar karakter kartun, dengan rak buku dan boneka tertata di sudut. Aku menyentuh dindingnya perlahan. Ada rasa aneh di dadaku. Campuran antara perih, sedih, dan sedikit haru. "Aku tahu aku nggak layak dapetin kamu lagi, Dit," kata Rian lirih di belakangku. "Tapi aku mau kamu tahu, aku berusaha. Aku pengen bangun semuanya dari nol. Rumah ini, keluarga ini, kepercayaan kamu." Aku menatap matanya, tidak lagi merah karena menangis seperti kemarin-kemarin. Sekarang ada ketegasan di sana. Ada kesungguhan. Tapi kesungguhan itu belum tentu cukup untuk menghapus luka yang terlalu dalam. "Rian," suaraku nyaris tak terdengar. "Kamu tahu apa yang paling sakit dari semua ini? Apa? Bukan selingkuhmu, tapi karena kamu nggak jujur. Kamu lebih memilih menutupi semua, berpura-pura, membiarkanku hidup dalam kebohongan." Ia menunduk. "Aku mungkin bisa memaafkan, tapi aku belum tahu apakah aku bisa melupakan." Hari itu kami pulang dalam diam, tapi berbeda dari sebelumnya, keheningan itu tak lagi dingin. Ada sedikit kehangatan samar di dalamnya. Beberapa hari setelah itu aku mendapat kabar dari Arga. Ia akan ke luar negeri selama beberapa bulan untuk mengurus ekspansi perusahaannya ke Singapura. "Aku cuma mau pamit," katanya melalui telepon, "dan bilang makasih, karena kamu pernah hadir di hidupku, meski sebentar." Aku menggigit bibir. "Kamu tahu kamu berarti buatku, kan?" "Aku tahu. Tapi aku juga tahu hatimu masih penuh luka. Dan aku nggak mau memaksa masuk ke ruang yang belum siap dibuka." Arga pergi dengan elegan, tanpa drama, tanpa beban. Ia pergi sebagai seseorang yang pernah membuatku tersenyum di tengah badai. Setelah kepergian Arga, aku lebih fokus pada diriku sendiri. Aku mulai terapi, membenahi trauma yang selama ini kupendam dan berdamai dengan perasaan-perasaan yang kusimpan sendiri. Sementara itu, Rian pelan-pelan mulai berubah. Ia benar-benar mencari kerja baru, meski hanya sebagai staf gudang di sebuah toko alat berat. "Aku mulai dari bawah," katanya saat mengabari. "Tapi aku ikhlas, karena aku tahu harga dari kehilanganmu terlalu mahal untuk aku ulangi lagi." Aku hanya mengangguk. Dalam hati, ada perasaan yang belum bisa aku beri nama, antara lega dan takut, antara ingin percaya dan belum siap terluka lagi. Lalu suatu sore,
Saat aku pulang dari kantor, Rian sedang menyiram tanaman di halaman. Anak-anak berlarian mengejar gelembung sabun yang ditiupkannya. Seketika aku terdiam di depan pagar. Pemandangan itu terlalu damai, terlalu asing, tapi juga begitu familiar. Rian melihatku, lalu melambaikan tangan, tersenyum lebar. Anak-anak ikut berteriak, "Ibu pulang!" Dan entah kenapa, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Mungkin aku belum memaafkannya sepenuhnya. Mungkin aku belum bisa kembali mencintainya seperti dulu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku bisa memberi kesempatan. Bukan karena kasihan, bukan karena cinta semata, tapi karena aku tahu, dalam proses saling menghancurkan, kadang ada ruang kecil yang tersisa untuk membangun ulang. Dan aku mungkin sedang mulai menggenggam kembali batu bata pertama. Hari-hari mulai terasa berbeda, tidak seutuhnya membaik, tapi juga tak lagi sekelam dulu. Aku mulai bisa berbicara dengan Rian tanpa rasa ingin meledak. Kami belum tidur sekamar, dan aku belum melepas blokir ATM-nya. Tapi setidaknya, kami bisa duduk di meja makan yang sama, tanpa saling menghindar. Anak-anak mulai sering bertanya, "Ibu, kenapa sekarang ayah lebih sering di rumah? Atau kok ayah masakin sarapan terus, Bu?" Aku hanya menjawab singkat, "Ayah lagi belajar jadi ayah yang lebih baik." Dan entah mengapa, jawaban itu terasa cukup. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, aku turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu dapur sudah menyala. Rian duduk di meja, menulis sesuatu di buku kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kamu nulis apa?" tanyaku sambil mengambil gelas. Dia terkejut, tapi tak menutup bukunya. Catatan harian. Tentang rasa bersalahku. Tentang semua yang aku lakukan ke kamu. Aku coba tuangkan semuanya, supaya aku nggak lupa. Supaya aku terus ingat kenapa aku harus berubah. Aku terdiam. "Kamu pengen aku baca?" tanyaku pelan. Rian menggeleng. "Belum, mungkin nanti. Saat kamu benar-benar siap." Aku mengangguk, lalu kembali naik ke kamar dengan hati yang entah kenapa terasa berat, tapi tidak lagi menyakitkan. Seminggu kemudian, aku menerima pesan dari Rena. Ya, perempuan itu, selingkuhan Rian. "Mbak Dita, saya minta maaf. Saya nggak tahu seharusnya menghubungi atau tidak, tapi saya cuma mau bilang, saya sudah selesai sama Rian. Saya sadar saya cuma pelarian. Dan saya doakan Mbak bisa sembuh dari luka yang saya ikut buat." Aku menatap layar ponselku lama. Jemariku sempat ingin mengetik balasan, tapi akhirnya kuputuskan tidak. Aku tak butuh penyesalan darinya. Aku tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin dia hilang dari narasi hidupku. Hari-hari berikutnya, aku dan Rian mulai berdiskusi tentang masa depan. Tidak lagi dengan nada tinggi atau tudingan, tapi dengan rencana-rencana yang lebih realistis. "Kamu masih niat pindah ke rumah itu?" tanyaku suatu malam. Rian mengangguk. "Kalau kamu setuju, aku pengen kita pindah ke sana bareng-bareng, mulai dari awal. Tapi kalau kamu belum siap, aku akan tinggal di sana sendiri dulu, dan nunggu sampai kamu siap." Aku menatap wajahnya lama. Bekas luka di dalam diriku masih belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, luka itu juga mengajarkanku untuk mengenal ulang siapa dia, siapa aku, dan apa arti hubungan ini sekarang. Mungkin bukan sekarang, tapi aku mau lihat rumah itu lagi, dengan mata yang baru. Hari Minggu itu, kami kembali ke rumah kecil itu. Kali ini, bersama anak-anak. Mereka berlari di halaman, tertawa, bercanda, berteriak girang seperti sedang liburan. Dan aku, berdiri di ambang pintu, menatap ruang kosong yang belum terisi, dinding putih yang masih menunggu cerita baru ditulis di atasnya. Rian mendekatiku. "Aku nggak akan paksa kamu memaafkan aku hari ini, bulan ini, bahkan tahun ini, kalau memang belum bisa. Tapi aku janji, aku akan tetap di sini. Nunggu. Ngebangun semuanya perlahan. Dengan atau tanpa kamu percaya lagi." Aku menatap mata itu, mata yang dulu penuh kepalsuan,
kini penuh harap dan kesabaran. Aku nggak janji akan jatuh cinta sama kamu lagi, Rian. Suaraku pelan, tapi aku janji akan terus jujur tentang apa yang aku rasain. Karena kejujuran itu yang dulu kamu hancurkan. Dia mengangguk pelan. Itu lebih dari cukup buatku. Malam itu, kami pulang ke rumah lama. Tapi rasanya berbeda. Ada ruang-ruang kosong dalam hati yang mulai terisi. Bukan dengan cinta, tapi dengan keberanian untuk mencoba lagi. Aku tahu ini bukan akhir cerita kami. Ini juga belum bisa disebut awal yang baru. Tapi mungkin, ini adalah titik netral. Titik di mana kami saling mengakui kegagalan, namun sama-sama memilih untuk tetap bertahan, dengan versi diri yang tak lagi sempurna. Karena di balik luka, ada daya tahan. Dan di antara puing-puing, kadang ada cinta yang lahir kembali, dalam bentuk yang lebih jujur. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa, tapi tak pernah terasa biasa di hati. Aku mulai terbiasa melihat Rian bangun lebih pagi, menyeduh kopi sendiri, lalu duduk di beranda membaca buku. Bukan ponsel, bukan laptop, tapi buku. Kebiasaan baru yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Sesekali aku mencuri pandang dari balik tirai kamar. Ada rasa asing saat melihatnya seperti itu. Rian yang dulu penuh ambisi dan kesibukan, kini menjadi seseorang yang diam, menunggu, mendekat pelan, dan aku yang dulu mengejar pengakuan darinya, kini merasa seperti orang asing yang justru ditunggu. Sore itu, aku mendapat telepon dari ibuku. "Kapan kamu mau cerita soal rumah tanggamu, Dit?" Tanyanya pelan tapi dalam. Aku terdiam. Kami tahu ada yang berubah. Rian juga beberapa kali ke rumah minta maaf, bantu-bantu bersih halaman. Tapi kami cuma nunggu kamu siap. Air mataku tumpah saat itu juga. Di kantor, di ruanganku, sambil menatap tumpukan berkas. "Ibu, aku capek," suaraku lirih. "Aku masih luka. Tapi kadang aku juga takut kehilangan. Kalau memang kamu mau bertahan, bertahanlah karena kamu yang ingin. Bukan karena anak, bukan karena takut omongan orang, dan bukan karena kasihan." Perkataan ibu seperti tamparan sekaligus pelukan. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku keluar ke ruang tamu. Rian masih di sana, menulis di buku kecilnya. "Kamu masih nulis?" Tanyaku sambil duduk di seberangnya. Dia mengangkat wajah. "Iya, nulis hari ini, tentang kamu. Apa tentang aku?" Dia menutup bukunya perlahan. "Hari ini aku lihat kamu senyum waktu nyuapin Kay. Senyum yang udah lama nggak aku lihat. Rasanya kayak pulang ke rumah yang selama ini cuman bisa aku bayangin." Aku mengangguk pelan, mencoba menyimpan perasaan yang tiba-tiba melonjak tanpa izin. "Rian," kataku, "aku nggak tahu ke depannya gimana. Tapi aku mau coba tinggal di rumah itu. Bertiga sama anak-anak." Dia terperangah. "Serius? Aku butuh ruang baru untuk membangun ulang semuanya. Tapi aku nggak janji kamu bisa tinggal di sana juga. Itu nanti, tergantung kamu." Rian mengangguk, wajahnya memerah menahan haru. Terima kasih udah kasih aku kesempatan walau kecil." Aku berdiri, menatapnya sekali lagi, lalu kembali ke kamar. Tapi malam itu, aku tidur lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena akhirnya aku memilih arah. Beberapa minggu kemudian, kami mulai pindahan. Rumah baru itu kini bukan hanya simbol luka, tapi juga simbol keberanian. Kami cat ulang dindingnya bersama anak-anak, membeli tirai baru, dan menata ulang segala hal dengan tangan kami sendiri. Tapi aku tetap menjaga batas. Rian tidur di kamar belakang. Aku dan anak-anak di kamar utama. Ia tak pernah memaksa, bahkan tak pernah bertanya kapan ia bisa kembali ke sisiku sebagai suami. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur. Listrik sempat padam. Anak-anak ketakutan, lalu berlari ke kamarku. Rian datang membawa senter dan lilin, duduk di pinggir kasur sambil memeluk Kai dan Al. Aku menatap mereka dari sisi ranjang. Hati ini terasa aneh. Ada hangat yang perlahan tumbuh. "Kamu takut juga, Bu?" tanya Kai. Aku menggeleng. "Selama kalian di sini, Ibu nggak takut." Rian menoleh pelan. Mata kami bertemu. Tidak ada kata. Tapi malam itu,
Kehadirannya terasa utuh. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang kerja, aku menemukan kotak kecil di meja makan. Isinya adalah buku kecil yang selama ini ia tulis. Di sampulnya tertulis, "Untuk Dita, jika suatu hari kamu ingin tahu." Aku membacanya semalaman. Halaman demi halaman berisi pengakuan, penyesalan, mimpi-mimpi yang sempat ia bangun dan hancurkan sendiri. Ada halaman kosong di tengahnya, dengan catatan kecil. "Aku tinggalkan halaman ini kosong. Untuk kamu isi jika suatu hari kamu mau menulis bab baru bersamaku. Atau untuk kamu sobek jika kamu ingin menutup kisah ini selamanya." Aku menangis malam itu. Tapi bukan tangis marah. Bukan juga tangis kecewa. Itu tangis karena aku melihat lelaki itu mencoba menjadi laki-laki yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan kemungkinan bahwa cinta mungkin bisa tumbuh kembali, bukan dari yang tersisa, tapi dari yang benar-benar baru. Setelah membaca buku catatan Rian malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan-lahan berubah. Bukan berarti aku tiba-tiba melupakan semua rasa sakit, atau tiba-tiba kembali mencintainya seperti dulu. Tidak, sama sekali tidak sesederhana itu, tapi aku mulai memandangnya bukan sebagai pria yang menghancurkan hidupku, melainkan sebagai manusia yang sedang memperbaiki reruntuhan yang ia buat sendiri. Pagi harinya, aku meninggalkan secarik kertas di meja makan. Halaman kosongnya tidak akan aku sobek, tapi aku belum tahu kapan akan aku isi. Ketika aku pulang sore harinya, secarik kertas itu sudah dipindahkan ke balik bukunya. Tak ada balasan, tak perlu. Karena kami mulai berbicara dengan cara yang lain, lewat tindakan, bukan kata-kata. Beberapa minggu berlalu, dan rumah baru kami perlahan-lahan menjadi tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Ada tanaman gantung yang aku dan anak-anak rawat di teras. Ada lemari kecil yang Rian rakit sendiri untuk menyimpan mainan anak-anak. Ada dinding dapur penuh tempelan gambar-gambar hasil coretan Kay dan Al. Aku juga menyadari satu hal. Rian tak pernah lagi bertanya tentang ATM, tentang keuangannya, tentang hak-haknya sebagai suami. Ia menerima blokade itu dengan tenang, seakan tahu bahwa setiap rupiah yang ia miliki sekarang harus ia hasilkan sendiri. Dan ternyata, ia berhasil. Pekerjaan barunya sebagai staf gudang pelan-pelan membuahkan hasil. Ia dipercaya menjadi koordinator shift malam. Gajinya belum besar, tapi cukup untuk beli susu anak, traktir kami makan bakso sesekali, atau sekadar membelikan boneka kecil untuk Allah suatu malam. Saat aku sedang melipat cucian di kamar, Rian mengetuk pintu. Aku menoleh. "Ada apa?" "Aku mau kasih ini," katanya, mengulurkan map kecil berisi beberapa lembar slip gaji dan satu tabungan baru atas nama anak-anak kami. "Aku buka rekening khusus buat Kay dan Al. Aku nggak akan sentuh uang ini. Tiap bulan, berapapun yang aku bisa sisihkan akan masuk ke sini." Aku menggigit bibir. Tak tahu harus berkata apa. Aku tahu aku nggak bisa beli kepercayaan kamu, tapi aku mau kamu tahu. Aku belajar dari rasa malu, dari rasa bersalah. Aku memegang map itu erat. Lalu hanya berkata pelan, "Terima kasih, Rian." Malam itu, aku menatap langit-langit kamar lebih lama. Bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang namanya proses jatuh cinta lagi? Bukan karena romantisme, tapi karena perjuangan, karena ketulusan, karena sabar. Hingga suatu hari, luka lama itu datang mengetuk kembali. Pagi-pagi sekali, aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Jangan kira suamimu sudah sepenuhnya berubah. Sekali selingkuh, tetap selingkuh." Tanya saja Rian, siapa yang dia temui diam-diam 3 hari lalu di warung kopi dekat perkantoran. Jantungku mencelos, tanganku gemetar. Kembali, trauma itu kembali, mencakar tanpa ampun. Aku menatap ponsel itu seperti melihat iblis. Aku bisa saja mengabaikannya, tapi aku tak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Hari itu juga, aku tunggu Rian pulang kerja. Ia masuk rumah dengan tubuh lelah, keringat menempel di baju, wajahnya terlihat letih tapi bahagia saat melihatku di ruang tamu. "Kita harus bicara," kataku dingin. Wajahnya langsung berubah.
Ia duduk perlahan di hadapanku, menunduk. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Katanya kamu bertemu seseorang 3 hari lalu di warung kopi dekat tempat kerja. Ia tak langsung menjawab. Hening. Lama. Hingga aku kehilangan kesabaran. Kalau kamu masih bohong, aku akan benar-benar pergi. Dan kali ini, bukan hanya memblokir ATM-mu. Aku akan blokir kamu sepenuhnya dari hidupku. Akhirnya Rian mengangkat wajah, matanya merah. Aku ketemu orang yang dulu pernah kerja bareng aku, namanya Lani. Dia sempat jadi saksi waktu aku mulai selingkuh dulu. Dia tahu semuanya. Dia tahu aku kemana, sama siapa, ngapain. Terus, suaraku bergetar. Aku minta dia bantu jadi saksi di pengajuan surat pernyataan bersalah yang aku tulis sendiri. Buatku, buat kamu. Kalau suatu saat aku jatuh lagi di kesalahan yang sama, kamu bisa pakai itu, secara hukum. Biar aku benar-benar sadar bahwa aku harus tanggung jawab sama perbuatanku. Mataku membelalak. Kamu serius? Dia mengangguk. Lalu mengeluarkan map lain dari dalam tasnya. Aku membukanya perlahan. Isinya surat pernyataan dengan materai, disaksikan oleh 2 orang, temannya dan tetangga kami di rumah lama. Isi surat itu jelas. Ia menyatakan pernah berselingkuh, dan menyatakan bahwa jika hal itu terulang lagi, ia siap dituntut secara hukum dan kehilangan hak asuh terhadap anak-anak. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu masih mau percaya aku, Dit, kamu boleh pegang ini. Tapi kalau enggak, aku enggak akan paksa. Aku cuma mau kamu tahu, aku benar-benar berubah. Dan kalau aku bohong lagi, aku sendiri yang siap hancur. Malam itu, aku tidur sambil memeluk kedua anakku. Tapi kali ini, map itu ada di bawah bantalku. Sebagai pengingat bahwa kepercayaan bukan sekadar diberi, tapi dibuktikan. Dan mungkin, walaupun perlahan, aku mulai percaya lagi. Hari demi hari setelah kejadian itu, aku seperti berdiri di antara 2 dunia. Di satu sisi, aku masih perempuan yang pernah dikhianati. Dalam, pahit, dan tak termaafkan. Tapi di sisi lain, aku juga perempuan yang melihat suaminya berjuang mati-matian membuktikan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama. Map surat pernyataan itu belum aku buka lagi, tapi aku tahu letaknya. Seperti aku tahu letak rasa sakit di dadaku yang perlahan mulai tidak setajam dulu. Suatu malam, aku dan Rian duduk berdua di ruang tengah. Anak-anak sudah tidur, dan kami menonton film lama tanpa banyak bicara. Tiba-tiba, di tengah film, Rian menoleh. Aku tahu belum waktunya, tapi aku pengen tanya, ucapnya hati-hati. Kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan itu menusuk, tapi bukan dengan amarah, dengan rasa takut. Ia bukan suami sombong yang menuntut balasan cinta, tapi seorang laki-laki yang memohon kejelasan. Aku tak langsung menjawab. Aku belum bisa jawab, ucapku jujur. Perasaan sayang itu dulu pernah mati. Tapi sekarang aku nggak yakin itu mati total. Mungkin cuma tertidur. Ia mengangguk pelan. Aku akan tunggu sampai kamu bisa ngebangunin rasa itu. Tapi aku janji, Dit, selama kamu butuh waktu, aku akan tetap di sini. Aku melihatnya. Laki-laki yang dulu begitu aku cintai, kemudian begitu aku benci, kini duduk di hadapanku sebagai seseorang yang baru. Rian yang sudah remuk oleh kesalahan, tapi masih punya keberanian untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengizinkannya duduk di sampingku di sofa. Hanya duduk, tapi cukup untuk membuat jantung kami sama-sama tak tenang. Keesokan, harinya aku kedatangan tamu tak terduga, Laras, sahabat lamaku. Teman kampus yang sempat dekat sebelum aku menikah dan kehilangan kontak dengannya. Kamu makin dewasa ya, Dit, katanya sambil menyeruput teh buatanku. Kamu juga, Ras. Dengar-dengar sekarang kamu kerja di NGO? Ia mengangguk bangga. Tapi dari caranya bicara, aku tahu ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Aku tahu tentang kamu dan Rian. Maaf, aku nggak maksud ikut campur. Tapi aku pernah lihat kamu menangis waktu kuliah cuman gara-gara dia telat jemput. Aku tahu kamu cinta banget sama dia. Aku menunduk.
Tapi aku juga tahu kamu kuat. Dan kadang kekuatan perempuan diuji bukan dari seberapa sabar dia bisa bertahan, tapi seberapa tegas dia bisa meninggalkan kalau memang itu lebih sehat. Aku diam. Kata-kata Laras menamparku. Bukan karena salah, tapi karena terlalu tepat. Aku bukannya menyuruh kamu pergi, Dit. Tapi aku cuma mau bilang, jangan pernah lupa pilih dirimu sendiri sebelum memilih siapapun. Malamnya, aku merenung. Laras benar. Memaafkan bukan berarti kehilangan harga diri. Bertahan bukan berarti lemah. Tapi jika semua ini hanya akan membuatku kembali hancur, aku harus cukup berani untuk bilang, cukup. Lalu seminggu kemudian, sebuah kejutan terjadi. Di suatu sore saat aku baru pulang kerja, Rian berdiri di depan rumah sambil memegang kotak kecil. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat, katanya. Apa ini? Tanyaku curiga. Bukan kejutan yang aneh-aneh. Aku cuma pengen kamu tahu apa yang aku siap relakan demi kamu. Kami naik motor. Jaraknya cukup jauh. Sampai akhirnya kami berhenti di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tua, sedikit, rapuh, tapi bersih. Di terasnya ada seorang ibu tua duduk di kursi rotan. Ini rumah siapa? Tanyaku pelan. Ini rumah Bu Narti, jawab Rian. Perempuan yang dulu pernah aku hampiri diam-diam. Bukan untuk selingkuh, tapi untuk curhat soal rumah tangga kita. Dia ibunya teman kerja lamaku. Dia tahu semuanya. Dan dia yang pertama bilang ke aku waktu itu, kalau kamu nggak bisa jaga istrimu, kamu nggak pantas jadi laki-laki. Bu Narti menatapku dan tersenyum kecil. Aku senang kamu datang, Nak Dita. Aku bingung, campur aduk. Aku sering kesini dulu, diam-diam. Waktu aku nggak tahu harus kemana, Bu Narti sering marahin aku nyuruh aku pulang. Dan waktu aku selingkuh, dia usir aku. Hari itu juga, aku menatap Rian. Tangannya gemetar. Sekarang aku kesini lagi, bawa kamu, buat bilang, aku nggak akan pernah kesini lagi tanpa kamu. Karena aku nggak lagi nyari pelarian. Aku cuman mau jujur. Bu Narti menepuk punggungku. Kadang kita perlu lihat hancurnya hati orang lain buat tahu apa yang benar-benar penting. Aku meneteskan air mata. Di tempat asing itu, dengan orang asing, aku merasa dimaafkan oleh diri sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka itu terbuka, aku membuka blokir ATM Rian. Aku tidak bilang apa-apa saat memberinya kembali kartu yang dulu. Aku simpan rapat. Dia menatapku dengan tatapan tak percaya. Ini bukan karena aku sudah sepenuhnya percaya, ujarku. Ini karena kamu sudah cukup membuktikan. Kalau kamu bisa dipercaya lagi. Rian memeluk kartu itu seperti anak kecil yang menemukan mainan lamanya. Tapi ia tak memelukku. Ia tahu, waktunya belum. Tapi malam itu, kami duduk berdampingan di meja makan. Makan dalam diam yang nyaman. Dan akhirnya, aku tahu bahwa cinta yang pulih memang tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Tapi ia bisa tumbuh lagi, dengan bentuk baru, dengan pondasi yang lebih kuat, dengan luka-luka yang tetap membekas, tapi tidak lagi berdarah. Hubungan kami seperti sungai yang airnya mulai jernih setelah badai besar. Perlahan tapi pasti, kejernihannya kembali tampak. Meskipun dasar sungainya tetap menyimpan endapan lumpur masa lalu. Kami tidak pernah melupakan, tapi kami belajar untuk tidak terus-menerus hidup dalam luka itu. Rian mulai mendapatkan kepercayaan dari tempat kerjanya. Bahkan bosnya menawarkan pelatihan kepemimpinan karena melihat perubahan besar dalam sikapnya. Ia bangga, tapi tetap rendah hati. Pulang kerja tetap membawa oleh-oleh kecil untuk anak-anak. Menemani Kay belajar membaca, mencuci piring setelah makan malam, dan rajin menyapu halaman. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin. Sementara aku kembali menulis. Menulis tentang perasaan-perasaanku yang dulu kupendam. Tentang luka yang pernah membuatku nyaris hancur. Tentang keberanian untuk memulai dari nol. Dan tentang laki-laki yang dulu kuanggap pengkhianat, tapi sekarang menjadi orang yang paling ingin kulindungi dari dirinya sendiri. Suatu malam,
Aku menemukan Rian di halaman rumah, menatap langit malam sambil menggambar sketsa rumah di buku kecilnya. "Ngapain?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Lagi gambar rumah impian kita. Rumah kecil, tapi ada taman. Ada tempat duduk di teras, biar kamu bisa baca buku. Ada sudut kecil buat Kay dan Al main." Ia menatapku dan tersenyum kecil. "Dan ada ruang khusus buat kamu nulis." Aku tertawa pelan. "Mimpi itu nggak salah ya?" "Nggak. Yang salah itu kalau kita nyerah sebelum mimpi itu bisa dicoba diwujudkan." Aku mengangguk pelan-pelan. Malam itu aku duduk bersamanya lebih lama dari biasanya. Angin lembut menyapu wajahku. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku menyandarkan kepalaku di pundaknya. "Dit," bisiknya. Kalau suatu hari aku lamar kamu lagi, dari nol kamu mau?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Coba aja dulu, siapa tahu diterima." Dan kami tertawa. Ringan, seperti tak ada beban yang pernah seberat itu di antara kami. Beberapa bulan kemudian, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, aku mendapat kejutan kecil di ruang tengah. Bunga sederhana, satu kue kecil, buatan anak-anak, dan surat dari Rian. Bukan surat panjang, hanya 2 kalimat. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk mencintaimu dengan benar, mulai sekarang, dan seterusnya." Hari itu, kami saling mengucap janji baru. Bukan di pelaminan, bukan di depan penghulu, tapi di ruang keluarga yang dulu pernah penuh amarah dan air mata, kini menjadi saksi tumbuhnya cinta yang telah dibersihkan oleh air mata. Dan mungkin, itu jauh lebih sakral. Aku tak lagi memegang map surat pernyataan itu. Kini sudah kusimpan di dalam kotak bersama foto-foto lama. Bukan untuk dilupakan, tapi sebagai pengingat bahwa hubungan kami bukan sempurna, tapi diperjuangkan. Dan ATM yang dulu aku blokir, kini kami sepakat, tak hanya satu nama yang terdaftar, tapi 2 nama, Rian dan Dita. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang memegang kendali, tapi siapa yang mau belajar saling menggenggam, meski pernah sama-sama tergelincir. Akhirnya, aku mengisi halaman kosong di buku catatan Rian. Dengan kalimat sederhana, "Aku tidak melupakan masa lalu, tapi aku memilih menulis masa depan bersamamu." Dan begitulah, kami melanjutkan hidup. Tidak lagi di antara luka dan dendam, tapi di antara harapan dan keberanian. Cinta itu tidak buta. Ia melihat segalanya, bahkan keburukan terdalam, tapi tetap memilih bertahan jika masih ada alasan dan upaya untuk berubah. Dan Rian telah membuatku percaya lagi bahwa kadang cinta sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangkit.